Saudara-saudara, kami adalah saksinya. Dalam bahasa Toraja, kami sakbina. Nah, bacaan kita yang pertama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 32 ini menjelaskan tentang keberadaan Petrus yang tidak lagi takut, ragu, tidak lagi pengecut. Ia sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Ia bersemangat untuk memberitakan tentang Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara-saudara, dari kesaksian yang disampaikan melalui khotbah itulah kemudian membuat orang banyak menjadi percaya. Mereka berkata, apa yang harus kami lakukan? Dan Petrus menyatakan, tobatlah, berilah dirimu supaya diselamatkan ya dari angkatan yang jahat. Percayalah kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, bersaksi adalah salah satu tugas gereja. Bersekutu, bersaksi, melayani. Bersekutu koinonia, marturia itu kesaksian, dan diakonia itu pelayanan. Nah, di dalam kata kami, ya, kami adalah saksinya. Kami itu menunjuk mula-mula kepada para rasul yang memang menyaksikan secara langsung akan keberadaan Kristus Yesus. Kita adalah para murid yang meneruskan kesaksian iman dari para rasul itu. Jadi kata kami itu menunjuk kepada para rasul dan menunjuk kepada semua orang percaya di segala zaman untuk menyampaikan dan meneruskan berita kebangkitan Kristus itu. Nah, saudara-saudara, saksi adalah orang yang memberikan kesaksian. Kesaksian yang berhubungan dengan iman. Nah, ada istilah martir ya. Martir itu adalah orang yang setia dalam imannya sampai ia mati. Nah, pada tahun 155 sampai 230, Bapak Gerejawi Tertua Lianus pernah berkata, Sangius martirum semen Christianorum. Dan para martir adalah benih gereja. Dan memang dalam sejarah gereja banyak anak-anak Tuhan yang mati sebagai saksi. Tugas kita sebagai gereja adalah meneruskan kesaksian itu, meneruskan kesaksian iman itu kepada generasi demi generasi. Kita tidak hanya menjadi orang yang percaya, tetapi kita juga menjadi orang yang mau bersaksi, menyampaikan bahwa Kristus Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan hanya ajal yang bisa membuat kita berhenti untuk bersaksi. Bacaan kita yang kedua dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12 ini adalah pesan kesaksian dan penguatan Rasul Petrus melalui media surat kepada umat Tuhan di daerah Asia Kecil pada saat itu. Saudara-saudara, waktu itu media surat itu tidak sesederhana kita sekarang. Waktu itu alat bahannya itu masih sangat terbatas. Bahan kertasnya itu dari papirus, semacam tumbuh-tumbuhan yang kemudian diiris, baru kemudian seperti dianyam, lalu itu yang ditulisi. Nah, di samping papirus ada juga perkamen. Perkamen itu dari kulit hewan yang dikeringkan lalu ditulisi. Tintanya itu ya dari abu-abu lampu itu yang hitam-hitam itu yang biasa bikin hidung kita menjadi hitam ya. Itu dicampur dengan karet dan juga dengan air. Itu dipakai menulis. Walaupun terbatas, tetapi media yang cukup canggih pada saat itu dipergunakan demi menyatakan kebangkitan Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, sukacita atas kebangkitan Kristus menjadi inti pemberitaan dari setiap anak-anak Tuhan, tidak hanya dari Petrus. Di zaman kita sekarang, kita sudah boleh menggunakan media bersaksi itu secara canggih. Media-media sosial, YouTube, internet, video, Zoom, dan banyak aplikasi lainnya mempermudah anak-anak Tuhan untuk meneruskan kesaksian iman itu kepada yang lain. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama selalu menggunakan media-media modern ini untuk berbagi sukacita tentang Kristus Yesus, Juru Selamat dalam kehidupan ini. Masih banyak orang lain yang perlu mendengarkan akan kebenaran tentang Yesus Kristus. Bacaan kita yang ketiga
dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 29 mengisahkan tentang keberadaan para murid-murid yang kecewa, sedih, dan juga takut. Mereka berkumpul dalam sebuah ruangan yang tertutup di ayat 19 pembacaan kita. Namun sekalipun demikian, Yesus tiba-tiba dikatakan hadir dalam ruangan mereka yang terkunci itu. Tuhan Yesus bangkit, menjumpai para murid-muridnya, termasuk saudara dan saya, menyapa dan berkata kepada kita, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, boleh jadi ruangan yang membuat kita terkungkung dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, dalam kesedihan, itu wabah COVID-19 ataupun kondisi kesehatan kita karena sakit-sakitan atau persoalan ekonomi dan pergumulan-pergumulan lainnya menjadi ruangan tertutup bagi kita. Tetapi kebangkitan Kristus Yesus menerobos semua itu. Ia hadir dalam pergumulan-pergumulan anak Tuhan. Arahkan hati kita kepada Yesus dan juga dengarkan sapaan kasih-Nya, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, tidak kebetulan tentunya wabah COVID-19 memaksa banyak orang percaya ini sekarang harus beribadah hari Minggu di rumah. Tuhan tentu menghendaki supaya kita menyatakan Injil, kesaksian iman kita di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Sebelum COVID-19, banyak anak-anak Tuhan dilarang, dimarahi oleh karena mereka beribadah di rumah. Sekarang tidak ada lagi yang melarang. Sekarang gema-gema pujian itu dikumandangkan dari tiap-tiap rumah orang percaya, di perumahan-perumahan dan di kompleks-kompleks lainnya. Kita tidak tahu, saudara, orang-orang yang mendengar, menyaksikan anak-anak Tuhan yang beribadah hari Minggu di rumahnya masing-masing akan berkata, apa yang akan kami perbuat? Atau mereka akan mendengar sapaan Yesus, damai sejahtera bagi kami. Ataupun juga akan sama seperti si Thomas yang kemudian berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Tugas kita adalah terus bersaksi. Tugas kita adalah terus bersekutu, saling melayani satu dengan lain. Selebihnya tugas Tuhan yang akan menyelamatkan orang lain itu. Tuhan Yesus memberkati.